Selamat siang Pak Kades. Selamat siang. Ini arealnya Pak Kades dusun berapa ini Pak? Dusun 4 Desa Silo Padang. Desa Silo Padang. Ini sedang pengerjaan pengerasan nih Pak ya, jalan produksi Pak ya. Iya. Jadi kira-kira berapa jauh yang mau diperbaiki Pak? Oh ya, baik. Terima kasih ya. Pertama-tama sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Raja Purba, Kepala Desa Silo Padang, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Sedang Bedage. Yang pertama, saya mengucapkan percepatan perbaikan jalan. Produksi yang berlokasi di Dusun 4 Desa Silo Padang, Kecamatan Sipispis, Sergai. Sipispis, Sergai, bentuk kesigapan pemerintahan desa dan demi kesejahteraan masyarakat desa khususnya masyarakat petani yang ada di Desa Silo Padang. Khususnya petani kelapa sawit tentu kebutuhan primernya salah satu sarana jalan, mengingat luas areal yang ada saat ini di Dusun 4 dan sekitarnya bersekitar kurang lebih 1000 hektar. Tentu produksi yang dihasilkan per minggu rata-rata 50-100 ton bahkan lebih. Keluhan masyarakat dan aspirasi petani kelapa sawit mengenai sarana jalan tersebut tentunya direspon pemerintahan desa. Kepala Desa Silo Padang, Raja Purba menyikapi hal tersebut dan rapat APBDes pun digelar untuk satu kata mufakat untuk mengambil solusi yang terbaik. Percepatan perbaikan jalan produksi Dusun 4 Desa Silo Padang sepanjang 2 km telah berjalan dan sudah mencapai 80% selesai dikerjakan dengan metode pecing dengan titik nol, jarak 100 meter sampai 150 meter dan seterusnya hingga di penghujung dan di titik jalan yang rusak. Perlu diketahui bahwa anggaran dana untuk percepatan perbaikan jalan menelan anggaran dana kurang lebih 200 juta dengan dana inisiatif Kades. Saat dikonfirmasi Kepala Desa Silo Padang mengatakan, karena kebutuhan mendesak, kebutuhan masyarakat harus didahulukan, mengingat dana ADD dan DD di tahun 2023 ini belum lagi bergulir. Maka di sini kami sebagai Kepala Desa Silo Padang mengambil sikap untuk pendahuluan dana untuk pembelian jenis-jenis material, salah satu contoh material padas dan batu pecah serta bekus, ungkapnya. Kembali Raja Purba memberi penjelasan kepada Ketua LSM BIN, Benteng Independen Nusantara, Sergai, Hasan Basri Sinaga dan pimpinan umum media KBT News TV, tentang perbaikan jalan di penghujung jalan. Ada sebagian dirabat beton kurang lebih sepanjang 100 meter ketebalan 30 cm, dan lebar jalan bervariasi ada 4 meter, dan 3 meter mengikuti alur jalan. Demikian KBT News TV, Jumani Alba melaporkan dari Desa Silo Padang, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai. Sekian dan terima kasih. Kabar berita terkini ya. Bisa hadir ke tempat kami di Dusun 4 Desa Silo Padang ya. Jadi seperti yang dipertanyakan tadi ya, ini jalan ini adalah jalan produksi ya. Ini diciptakan atau dibangun tahun 2016 2015 ya. Jadi sudah semasa saya periode yang pertama kali jadi kepala desa sebenarnya. Nah, jadi ini sudah lama, kemudian sudah rusak ya. Jadi pada saat ini akan mau diadakan perbaikan sepanjang 2 km. Tapi yang 2 km itu tidak total diperbaiki semua. Ada sistemnya kalau di PU itu patching namanya. Patching itu lompat-lompat, ada yang 500 meter, kemudian lompat lagi ada 100 meter, seperti itu dia. Jadi kenapa demikian? Karena kita menjaga permodalannya ataupun biayanya ya. Jadi kemudian kami sampaikan proyek ini sebenarnya menunggu dana desa ya untuk tahun 2023. Karena dana desa untuk tahun 2023 itu belum
realisasi ya. Jadi dengan upaya kami melalui musyawarah desa dan kemudian kami tuangkan ke APBD desa ya bersama dengan BPD ya. Kemudian karena memang ini situasinya memang sangat prioritas, maka sebelum dananya turun sudah kami kerjakan dengan pihak ketiga. Nah, perlu kami paparkan areal ini luasnya lebih kurang 1.000 hektar yang pada posisi saat ini tanaman masyarakat itu sudah sawit ya, sawit semua. Jadi tahun 2022 itu pajak bumi bangunan ataupun pajak bumi Desa Silopadang itu sangat anjlok, bapak-bapak ya. Kenapa? Karena disituasikan akses jalan untuk ini ya sangat rusak. Jadi petani itu kalau dikatakan bahasanya itu seperti yang merajuk seperti itu dia. Nah, jadi kami kejar target ini agar kiranya pajak itu bisa untuk tahun 2023 tidak bisa jangan terulang kembali seperti di tahun 2022. Kita maklum ya untuk tahun 2020, 2021, 2022 ada wabah ya, wabah Covid sehingga desa tidak bisa membangun ya. Jadi dalam kesempatan ini di 2023 sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Jokowi, Pak Presiden kita, kemudian Bapak Bupati bahwasanya untuk tahun ini Covid-nya sudah tidak ada. Jadi maka desa sudah bisa kembali membangun, bapak-bapak ya. Jadi kami bukan sangat pemodal yang tinggi sebenarnya tidak. Tapi mengingat situasi ini, kemudian curah hujan juga di Kecamatan Sepi-Sepi sangat tinggi, kami khawatir apabila tidak dikerjakan pada posisi saat ini di bulan 1, bulan 2 itu menurut kami itu kemarau. Nanti kalau sudah penghujan lagi kami sangat takut. Nanti produksi masyarakat yang dari sini yang luasnya 1.000 hektar itu tadi produksi sawitnya itu tidak bisa dikeluarkan ke katakan tidak bisa dijual lah. Jadi sehingga terkadang itu pedagang sawit itu pembeli sawit itu di sini kalau jalannya rusak itu suka-suka. Harganya Pak ya. Harganya kan begitu. Seharusnya harga sawit itu mencapai 2.000 bisa jadi mereka beli tinggal 1.100. Kan kesian petani kita rugi total. Jadi dengan itu dia ada ngambek seperti karena memang mereka menganggap bahwasannya pemerintah tidak memikirkan akses jalan tadi, mereka bayar pajak malas. Seperti itu dia. Makanya kami berupaya melalui rapat desa dipersetujukan oleh BPD, maka pelan-pelan kami laksanakanlah walaupun dananya belum terrealisasi untuk tahun 2023. Itu yang bisa kami sampaikan, Pak. Berarti memang masyarakat ini sangat mengeluhlah atas jalan produksi ini karena memang kan jalan akses jalannya sudah ada Pak ya. Iya. Tapi memang ya tiap hari dilalui pasti rusak Pak ya. Iya. Jadi oleh karena itu dibuatlah pengerasan oleh pemerintahan Desa Silopadang yang di sini turut hadir juga kepala desanya. Memang ini aspirasi masyarakat lah Pak ya. Iya, betul. Yang 1.000 hektar di sini Pak Iya. ya. Dusun berapa ini Pak? Dusun 4 Siborasilir namanya, Desa Silopadang. 4 Siborasilir Pak ya. Ini dari jalan lintas Sumatera lebih kurang dari pasar umum itu lintas Sumatera itu hampir 6 km ini. Jadi materialnya apa aja ini Pak? Oh ya, material tadi belum kami sampaikan ya. Yang pertama materialnya ini adalah batu cadas ya. Batu cadas kita susun rapi, kemudian kita buat di atasnya itu beskos. Beskos. Ini beskos Pak ini Ya, Pak. beskos. Ini beskos. Ya. Kenapa beskos? Kenapa tidak sertu? Mengingat begini dia. Kadang kita beli sertu tapi nanti kita berharap kalau sertu itu kan 50%, 50% pasir, 50% batu. Iya. Tapi kenyataannya nanti sampai di lapangan itu 90% pasir, Iya. 10% batu. Nah, inilah nanti yang menjadi dilema kurang baiknya daripada Pengerjaan tersebut Pak ya.
pekerjaan tersebut. Nah kalau ini dia, lihatlah Pak, ini kan pembuktiannya dia. Begitu dia diserak, ya kan, kemudian dipijak oleh truk-truk, dia langsung padat. Padat ya. Padat. Kemudian dia juga langsung menepis hujan. Betul. Seperti ini. Nah ini nanti kita lapis kembali dia sedikit-sedikit. Iya. Nah, karena ini memang awal dari permulaan dari apa namanya titik Pengerasan nol, tersebut titik lah ya, nol Pak. pengerasan tersebut. Nah dasarnya supaya kita terlihat bahwasannya batu padasnya itu ada di bawah. Ya ayo Pak kita jalan kita lihat karena di sini masih ada contohnya ya. Kita lanjut ke ini ya. Nah, seperti ini. Ini dia Pak ya. Ya ini kita susun padas dulu rapi. Nah seperti ini dia. Nah, Baru nanti ditutup beskos nih Pak. ya. Nah, kan di sini kan terlihat kan. Iya. Nah ini batu padas, ini beskos sudah di beskos ke sana. Nah seperti ini. Ayo Pak, terus kita Pak jalan. Nah, memang materialnya lumayan banyak dia. Tapi rapat dia Pak ya. Harus rapat. Kalau tidak rapat, kita apa namanya mengkhawatirkan nanti di musim penghujan itu ya bisa masuk apa namanya air itu ke rongga-rongganya. Kalau tidak rapat, mudah-mudahan itu nggak akan terjadi kan begitu. Iya. Nah inilah yang kan ini kan padasnya besar-besar kita buat untuk fondasi dasarnya kembali dia. Nah, seperti itu. Ya, Pak, terus, Pak. Nah, ini Pak. Fotononya kita foto ini sangat dalam. Ini hampir 90 cm dalamnya. 90 cm. Jadi dari bawah itu udah kita susun padasnya itu sampai ke atas sehingga rata seperti ini dia. Nah, inilah. Nanti baru kita siram beskos ini. Sini Pak. Di sini masih ada nampak dasarnya. Seperti inilah Pak. Ini nanti kita menunggu material. Ini kita nanti Ratakan juga Pak ya. ratakan ini. Kita ratakan, ya kan? Nah. Awalnya Beginilah, seperti inilah. Nah, seperti inilah dia. Inilah Pak ya. Iya seperti ini. Nah, jadi ini kalau musim penghujan, ini mobil truk-truk angkat sawit itu geseng dia. Berarti awalnya sudah ada batu juga Sudah, Pak ya. enggak, ini udah lapisan pertama kita buat. Oh yang hari itu Pak ya. Yang pertama Yang ini pertama dia. ya? Yang pertama kita lapis dulu untuk sementara, Iya. baru masuk yang kedua. Masuk Makanya yang saya kedua. bilang tadi kan kedalamannya 90 cm. Kan begitu dia. Nah, jadi di bawah padas ini sudah ada batu padas. Sudah dia ada, nih. iya, sudah ada dasar Pak ya. Iya. Nah, inilah dia. Nah. Ayo kita lanjut jalan ke sini ya. Bentar lagi masih ada kita lihat juga dia yang rusak ya. Jadi inilah ini Pak, ini dia sawit masyarakat Ini ya, lagi. sawitnya, Iya, Pak, ya? Iya, sawit masyarakat lagi. Ayo Pak. Kanan masih ada lagi yang seperti inilah dia. Jadi kalau yang ini, makanya saya bilang tadi bisa jadi 500 meter, bisa ada dapat 100 meter. Ini nggak perlu Pak. Oh ini nggak perlu ya. Ini perbaikan dia. Tinggal yang lubang begini Pak Ya, ya. nanti ini disisip-sisip. Nah, itu di depan kita itu sangat luar biasa.
ya. Seperti inilah. Ini dasarnya. Luar biasa. Jadi kalau sudah penghujan, ini sudah nggak bisa dilalui ini Pak. Beginilah dalamnya Pak ya. Ya, beginilah dalamnya dia. 90 cm. Ya. Nah, sebenarnya di sini ada pekerja kita, ya. Kamu di apa juga ini. Ini dia Pak ya, ini pekerja kita ya. Hari ini memang hari Sabtu ya, pekerja kita ini 3 orang ya. Ini rutinitas ya, rutinitas kita kerjakan dalam pelaksanaan proyek jalan kita ini yang panjang 2 km ya. Ini dia, seperti inilah. Kami berharap juga bila ada kesempatan kepada bapak-bapak tamu kami ya, baik dari LSM baik dari media tadi, kalau bisa kita sampai di penghujung, karena di ujung sana ya sudah ada juga proyek kita yang kita kerjakan rapat beton sepanjang 100 meter. Nah, itu rapat betonnya di terjalan ya, terjalan yang sangat tinggi. Nah, sebentar lagi kita sampai ke sana Bapak ya. Jadi mungkin ini dulu kalau untuk daerah pembangunan ini ya, kita lanjut nanti di penghujung jalan. Terima kasih. Rik, Din, pergi ambil kereta 2 Din. Rik, langsung Rik. Kemari keretanya. Kereta yang mana? Kereta ke 1 sama keretamu Rik.